Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan. Di sini saya selaku moderator kelompok satu akan memandu jalannya presentasi kali ini. Ada 3 sesi presentasi. Yang pertama adalah materi mengenai konsep etos kerja dan sikap terbuka dan adil. Kemudian yang kedua adalah konsep politik dan kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik. Dan yang ketiga adalah hubungan agama dengan budaya. Ketiga materi tersebut akan dijelaskan melalui 3 sesi. Sesi yang pertama adalah konsep etos kerja dan sikap terbuka dan adil. Akan dimulai dari rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, ini adalah anggota kelompok dari kelompok satu yang terdiri dari 15 orang. Berikut, Rex. Baik, masuk pada poin pengertian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan masuk. Baik, mohon izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Novia Pribadnyawati, presensi 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagian dari materi kami, yaitu mengenai pengertian, manfaat, kemudian ciri-ciri dari etos kerja. Etos kerja merupakan semangat dan dedikasi dalam bekerja yang muncul atas kehendak dan kesadaran yang didasari oleh sistem orientasi terhadap kerja. Etos kerja terbentuk karena adanya kebiasaan yang dimiliki oleh individu. Adapun manfaat dari etos kerja, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Kemudian, yang kedua yaitu membentuk karakter positif. Dan yang ketiga yaitu peluang karir lebih baik. Ciri-ciri etos kerja yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Etos kerja yang kuat membuat seorang lebih fokus dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Ciri-ciri yang kedua yaitu membentuk karakter positif. Misalnya karakter tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Karakter-karakter ini akan bermanfaat dalam kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi. Dan yang ketiga yaitu peluang karir lebih baik karena menunjukkan kualitas dan kemampuan bekerja secara efektif. Hal ini dapat membuka pintu untuk promosi, kenaikan gaji, ataupun tanggung jawab yang lebih besar. Sekian pemaparan materi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadarika Agus Herawan. Saya akan membahas tentang pengertian dan manfaat sikap terbuka. Sikap terbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Manfaat sikap terbuka ada 3. Yang pertama, mendorong pembelajaran berlanjutkan. Yang kedua, memperluas jaringan dan relasi. Dan yang terakhir, mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Baik, sekian dari saya. Dilanjutkan dari teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilukuta Diarna Dewi dari nomor absen 26. Materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama ada faktor agama. Eh, Keyakinan dan ajaran agama seringkali membentuk nilai-nilai dan moral individu yang pada gilirannya mempengaruhi sikap mereka terhadap pekerjaan seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua ada budaya. Budaya tempat seseorang dibesarkan mempengaruhi pandangan mereka terhadap kerja, misalnya budaya yang menghargai kerja keras dan disiplin akan mendorong etos kerja yang tinggi. Yang ketiga ada sosial politik. Sistem politik dan struktur sosial di suatu negara atau daerah dapat mempengaruhi kesempatan kerja, penghargaan terhadap profesi tertentu, dan cara orang memandang pekerjaan. Yang keempat ada kondisi lingkungan. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, serta
kondisi sosial dan ekonomi tempat tinggal seseorang dapat meningkatkan atau mengurangi motivasi kerja. Yang kelima ada pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi cara berpikir, keterampilan, dan sikap mereka terhadap pekerjaan. Pendidikan yang baik cenderung meningkatkan etos kerja karena individu lebih memahami pentingnya pekerjaan. Yang keenam ada struktur ekonomi. Struktur ekonomi seperti sistem upah, kesempatan kerja, dan mobilitas sosial dapat mempengaruhi motivasi dan dedikasi individu dalam bekerja. Yang terakhir yaitu motivasi intrinsik. Faktor eksternal seperti minat, kepuasan, dan hasrat untuk mencapai tujuan pribadi sangat berperan dalam membentuk etos kerja seseorang terlepas dari faktor eksternal. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapannya dari etos kerja. Contoh penerapan etos kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berpakaian rapi atau menyesuaikan aturan agamanya atau keyakinan masing-masing. Yang kedua berbicara dengan bijak dan sopan. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan yang sudah diberikan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Saya Nika Denisa Haryanti, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sikap terbuka. Ciri-ciri sikap terbuka yang pertama ada bersikap mendengar aktif. Seseorang yang mendengar aktif akan mengarahkan seluruh fokusnya pada lawan bicaranya, tidak meninggalkan poin-poin penting yang mungkin bermanfaat bagi dirinya. Dan mereka juga akan berusaha mendengarkan lawan bicaranya, menjelaskan sampai tuntas, tidak menyela pembicaraan dan menghentikan pembicaraan. Yang kedua ada tidak mudah menilai. Dalam ciri-ciri sikap terbuka, tidak mudah menilai berarti memiliki kemampuan untuk menilai informasi atau pesan secara objektif. Ini berarti menggunakan data dan logika yang jelas untuk menyampaikan suatu situasi atau informasi, bukan hanya berdasarkan emosi atau pendapat pribadi yang subjektif. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam berpikir. Fleksibilitas dalam berpikir terhadap sikap terbuka mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengubah pikiran atau menyesuaikan diri dengan informasi atau perspektif baru yang tidak selalu sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan awal mereka. Dan yang terakhir ada kemauan untuk belajar. Kemauan untuk belajar dalam konteks sikap terbuka berarti kemampuan dan keinginan untuk menerima, memahami, dan mengintegrasikan informasi baru. Dan selanjutnya ada pun contoh penerapan sikap terbuka. Yang pertama, ada saat ada diskusi kelompok, kita mendengarkan setiap pendapat dari anggota kelompok tanpa langsung menghakimi. Meskipun ada pendapat yang berbeda, kita harus tetap terbuka dan mempertimbangkannya. Dan sikap yang kedua, ada ketika terjadi konflik antara dua rekan, kita harus mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan atau menyatakan pendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sikap adil. Sikap adil adalah tindakan yang berdasarkan kejujuran, kebenaran, dan kesetaraan tanpa memihak pada pihak tertentu. Sikap adil sangat penting dalam hubungan sosial karena dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan memperkuat rasa saling percaya. Sekian paparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Samadiana Dia Pratiwi, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sikap adil. Baik, ada pun 3 manfaat, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang harmonis,
Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan dan konflik. Adapun arti dari menciptakan lingkungan kerja harmonis, yaitu bisa menciptakan suatu hubungan menjadi lebih harmonis dengan adanya sikap adil, maka kehidupan bermasyarakat akan tidak adanya pertengkaran yang membuat kehidupan menjadi lebih sulit untuk tentram. Bahkan, kehidupan menjadi harmonis dan sinergi antar sesama manusia. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas, di mana seorang pekerja harus memberikan kepuasan pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan seseorang. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan dan konflik, di mana kita sebagai pekerja harus mengurangi adanya konflik. Besar atau kecilnya konflik tersebut harus diatasi karena manfaat dari sikap adil itu mencerminkan hubungan yang harmonis dan membangun suatu kepercayaan. Adapun selanjutnya ciri-ciri dari sikap adil yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Cindy dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sikap adil. Ciri-ciri sikap adil ada 4, yaitu yang pertama, tidak memihak atau objektif, yaitu tidak mengambil keputusan berdasarkan perasaan, kepentingan pribadi, atau prasangka. Orang yang adil melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang netral berdasarkan fakta. Yang kedua, itu menghormati orang lain, yaitu mengakui dan menghargai kepentingan orang lain, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan. Ketiga, transparansi dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan atau keputusan yang diambil jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait. Dan yang terakhir yaitu menghargai kesetaraan, mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya, dan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan dalam berteman. Baik, sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pun contoh dari sikap adil. Adapun dua contoh dari sikap adil. Yang pertama, menilai situasi berdasarkan fakta dan tidak memihak, serta memberikan solusi yang seimbang bagi kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Yang kedua, menerapkan kebijakan atau peraturan yang berlaku secara konsisten tanpa memberikan perlakuan khusus kepada orang tertentu. Baik, waktu saya akan persilakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih semua rekan-rekan saya. Itulah presentasi materi yang sesi 1 mengenai etos kerja, sikap adil dan sikap terbuka. Baik itu contoh, penerapan, sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Maka apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi kali ini? Izinkan saya menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah sangat penting untuk mengembangkan etos kerja, keterbukaan dan sikap adil dalam kehidupan pribadi maupun profesional dalam bekerja. Contoh penerapan dari ketiga sikap itu melibatkan tindakan yang mencerminkan profesionalisme, keterbukaan dalam berkomunikasi, serta pengambilan keputusan yang adil berdasarkan fakta, tidak opini. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut pada sesi kedua, yaitu materi yang berjudul konsep politik dan kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik. Bagaimana konsepnya, bagaimana kontribusinya akan dijelaskan oleh kelompok atau rekan-rekan saya. Next. Oke, sembari menunggu, apa saja kontribusinya itu akan kita ketahui dengan menyimak presentasi kali ini. Oke, next. Oke, ini adalah kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang menjelaskan konsep dan politik dalam agama. Next. Oke, ini adalah pengertiannya, akan langsung dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, izin masuk. Kenalkan, nama saya Niputa Konovianti, nomor absen 39. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep politik dalam agama. Konsep politik dalam agama melibatkan pengaruh ajaran agama terhadap bagaimana masyarakat memahami dan mengorganisasi kekuasaan, pemerintahan,
dan tata kelola publik agar agama menawarkan pedoman moral dan etika yang mempengaruhi pandangan terhadap keadilan, hak asasi manusia, serta peran pemimpin dan warga negara. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Anastasi Gumpulan Kusuma-Janti, nomor absen 37. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran agama dalam politik. Agama memiliki peran strategis dalam mengkontribusi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam masyarakat. Namun ketika agama menguasai politik, dapat memprediksi bahwa akan terjadi kekacauan dan penindasan. Hubungan timbal balik antara agama dan politik kompleks dan memerlukan keseimbangan agar tidak terjebak dalam posisi yang tidak sesuai. Keduanya harus dipahami sebagai bagian dari instrumen penting kehidupan manusia yang saling mempengaruhi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan fungsi agama dalam politik, yaitu ada legitimasi dogmatik. Sebelumnya, legitimasi dogmatik adalah penerimaan dan pengakuan atas kebenaran atau kekuasaan yang didasarkan pada tradisi, karisma, atau instrumen rasional. Agama digunakan sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan-aturan yang ada. Negara menggunakan agama untuk memperkuat kekuasaannya dan memastikan ketaatan warga negara. Selanjutnya ada pengaturan nilai dan moral. Agama memiliki norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Agama memberikan kerangka nilai dan norma yang penting dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Contohnya, di Indonesia, Kementerian Agama berperan penting dalam mengawal dan mewujudkan kerukunan untuk beragama. Kemenang tidak hanya mengatur hal yang terkait dengan agama Islam, tapi juga berusaha untuk mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin untuk masuk, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kontrol dan moralitas. Agama berfungsi sebagai kontrol moralitas bagi politis, mengurangi kegelisahan, dan menetapkan kepercayaan. Setelah itu, yang terakhir, simbiotik dengan politik. Hubungan antara agama dan politik adalah simbiotik, di mana politik membutuhkan agama sebagai alat legitimasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mohon izin untuk masuk. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Yang pertama adalah isu penistaan agama, yaitu contohnya kasus Ahok, Gubernur DKI Jakarta yang dianggap telah melakukan penistaan agama. Kemudian ada pun juga politik Partai Amanat Nasional atau PAN, di mana politisi dari Partai Amanat Nasional ini menggunakan agama sebagai kontrol moralitas, mengurangi kegelisahan, dan memantapkan kepercayaan, di mana agama ini dijadikan sebagai perilaku yang mengantarkan pada jalan kebenaran, keteraturan hidup, dan kebahagiaan. Selanjutnya adalah pilkada dan pilpres, di mana kita sering sekali lihat agama menjadi isu sentral dalam kampanye politik. Calon pemimpin seringkali mengunggulkan kedekatannya dengan agama tertentu atau menjanjikan kebijakan yang berpihak pada kelompok agama tertentu. Kemudian ada negara sekuler versus teokrasi, di mana negara yang mendominasi relasi agama menciptakan negara seluler, di mana persoalan agama kemudian termarginalkan dan tereduksikan dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam mencegah dampak negatif agama dalam dunia politik. Yang pertama adalah pendidikan dan sosialisasi. Mahasiswa dapat meningkatkan literasi agama dan melakukan sosialisasi moderasi agama. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan media sosial dalam hal positif. Mahasiswa dapat menyebarkan narasi positif tentang toleransi dan memfilter terhadap berita hoaks.
Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Itulah presentasi mengenai konsep politik dan kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik. Jadi, di sini kesimpulannya yang bisa kita tarik dari presentasi tadi adalah konsep politik memiliki kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik, menekankan peran nilai-nilai agama dalam membimbing moralitas, legitimasi, dan kebijakan politik. Agama dapat memperkuat identitas dan solidaritas bangsa, mempengaruhi hukum, serta mendorong partisipasi sosial, namun harus diimbangi dengan prinsip sekularisme untuk menghindari diskriminasi dan konflik. Politik membutuhkan agama sebagai alat legitimasinya dan agama membutuhkan politik sebagai alat penyebarannya. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada sesi presentasi kedua mengenai konsep politik dan kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi yang ketiga mengenai hubungan agama dengan budaya. Apa hubungan agama dengan budaya? Seperti apa penerapannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 1 juga. Oke, ini adalah PPT-nya, hubungan agama dengan budaya. Next. Seperti biasa, itu adalah 15 kelompok kami. Untuk topik bahasannya, saya akan langsung berikan kepada rekan-rekan saya. Silakan. Baik, izin masuk. Di sini saya akan memaparkan pengertian agama dan budaya. Baik, bisa di next slide. Jadi apa sih itu agama? Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral dan dipraktikkan oleh komunitas keagamaan. Secara umum, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya. Baik, bisa di next slide. Selanjutnya ada budaya, yaitu menurut Edward Barnett Taylor, budaya adalah keseluruhan yang kompleks, yang mana di dalamnya mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Jadi budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara agama dan budaya. Dapatlah disimpulkan bahwa budaya yang digerakkan agama timbul dalam proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tetapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis budaya dan beberapa kondisi yang objektif. Faktor kondisi yang objektif menyebabkan terjadinya budaya agama yang berbeda-beda, walaupun agama yang mengilhaminya adalah sama. Oleh karena itu, agama Kristen yang tumbuh di Sumatera Utara, di Tanah Batak dengan yang Maluku tidak begitu sama, sebab masing-masing mempunyai cara-cara pengungkapannya yang berbeda-beda. Ada juga nuansa yang membedakan Islam yang tumbuh dalam masyarakat, di mana pengaruh Hinduisme adalah kuat dengan yang tidak kuat. Next. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan agama dan budaya dalam konteks globalisasi. Dalam era globalisasi, agama dan budaya dapat saling memperkuat identitas suatu masyarakat melalui penegasan kembali nilai-nilai tradisional yang khas. Globalisasi seringkali membawa tantangan terhadap identitas lokal karena masuknya budaya dan ideologi asing. Namun agama dapat berfungsi sebagai benteng yang menjaga nilai-nilai budaya lokal, membantu masyarakat mempertahankan identitas mereka. Di sisi lain, budaya lokal dapat memberikan konteks bagi praktik keagamaan, sehingga agama dapat relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya dalam menghadapi globalisasi, banyak masyarakat yang justru menguatkan identitas mereka melalui revitalisasi tradisi keagamaan yang beradaptasi dalam
konteks modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Baik, mohon izin masuk. Perkenalkan, nama saya Fani Kusuma Dewi, nomor absen 30. Menjelaskan materi mengenai proses akulturasi agama dalam budaya lokal. Jadi, akulturasi agama dalam budaya lokal terjadi melalui proses interaksi antara ajaran agama baru dengan tradisi yang sudah ada. Ketika suatu agama baru masuk ke dalam masyarakat dengan budaya yang kuat, sering terjadi adaptasi dengan memasukkan unsur-unsur agama baru tersebut ke dalam praktik budaya lokal. Misalnya, Anda bisa mengadaptasi simbol keagamaan baru dengan motif lokal atau memadukan ritual keagamaan dengan tradisi lokal. Proses ini dapat terjadi secara damai melalui dialog dan kompromi. Atau jika agama baru tersebut memperoleh banyak pengikut atau dukungan politik melalui asimilasi yang besar. Baik, izin melanjutkan. Pengaruh agama dalam pembentukan nilai-nilai budaya di suatu masyarakat. Agama memiliki peran besar dalam membentukkan budaya suatu masyarakat. Baik, bisa di next slide. Jadi selanjutnya pengaruh perbedaan pemahaman agama terhadap keragaman budaya. Yang pertama adalah keanekaragaman ritual dan tradisi. Yang kedua, sistem nilai dan norma sosial. Yang ketiga, yaitu karya seni dan arsitektur. Yang keempat, ada bahasa dan literatur. Yang kelima, ada makanan dan pakaian. Dan keenam, ada toleransi dan harmoni sosial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Itulah presentasi terakhir dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah agama dan budaya saling berkaitan, yang dimana dalam pelaksanaannya memiliki pengaruh dan memiliki hubungan yang sangat-sangat erat. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya karena telah mengikuti presentasi dan juga menyimak presentasi dengan sangat baik. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi. Terima kasih.